Malang benar nasib pria bernama Wahyono. Baru 1 jam tiba di kampung halaman, Wahyono tewas ditikam keponakan sendiri. Peristiwa tragis menimpa Wahyono yang baru saja mudik ke kampung halamannya di Duku Karangjongkeng RT 3 RW 9, Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, karena harus kehilangan nyawa setelah mendapat tusukan dari keponakannya sendiri bernama Apriliandro Siputro pada Senin 17 April 2023 kemarin. Adapun yang memilukan karena korban Wahyono baru saja mudik ke kampung halamannya dan baru sekitar 1 jam berada di rumah melepas rindu bersama keluarga. Tapi secara tidak terduga mendapat serangan dari sang keponakan sampai akhirnya meninggal dunia karena kehabisan banyak darah. Ayah pelaku yang notabene adalah kakak dari korban, Rosici, berkenan menemui awak media dan sedikit menceritakan kronologi pada saat kejadian yang merenggut nyawa adiknya. Rosici menjelaskan, sang anak pernah mengalami beberapa kali kecelakaan yang mengakibatkan luka pada bagian kepala dan cukup parah. Pada usia 6 bulan, pelaku mengalami kecelakaan sampai tempurung otak yang pecah, sehingga sampai usia 3 tahun rutin melakukan kontrol ke spesialis anak. Kemudian, pada usia 3 tahun, pelaku kembali mengalami kecelakaan lalu lintas dan luka di bagian kepala lagi. Ketiga kalinya mengalami kecelakaan dan kembali mengalami gegar otak hingga hilang ingatan. Singkat cerita, karena kecelakaan yang berulang dan mengenai bagian kepala, pada tahun 2007, syaraf bagian otak pelaku kena sehingga masuk rumah sakit dan mendapat perawatan. Kerusakan syaraf tersebut mengakibatkan pelaku menjadi berbeda. Dalam artian ketika marah maka akan menggebu-gebu dan tidak terkontrol, terlebih jika keinginannya tidak dipenuhi. Jadi anak saya ini kan habis menjual tanah warisan dan rencananya ingin dibuatkan rumah, sehingga saat nanti pulang dari pondok pesantren sudah ada rumah. Tapi yang beli ini kan bayarnya nyicil baru setengahnya. Nah, sedikit demi sedikit saya belikan material batu bata, besi dan lain-lain, akhirnya uang habis. Nah, anak saya ini marah dan minta uang penjualan tanah 40 juta rupiah ditarik lagi dan ingin ia gunakan beli motor baru. Tapi kan uang sudah saya belikan material, jadi sisa 3 juta rupiah. Anak saya tidak mau dan akhirnya marah, ngamuk dan mengancam saya. Akhirnya saya melarikan diri keluar rumah, ungkap Rosici. Bahkan untuk menghindari kejaran dan amukan sang anak, Rosici kabur sembunyi di makam desa setempat dari subuh sampai malam hari. Rosici pun mengaku ia belum sempat bertemu dengan sang adik yang menjadi korban, karena sejak subuh sibuk kabur dari kejaran sang anak. Ia tidak berani masuk ke rumah, karena mengetahui sang anak masih mencarinya. Adik saya ini baru sampai rumah sekitar setengah sampai 1 jam, sampai peristiwa penusukan terjadi dilakukan anak saya. Seharusnya sasarannya saya, tapi yang kena malah adik saya atau omnya sendiri. Ya, salah sasaran. Adik saya ditusuk di bagian dada pakai pisau belati, ujarnya. Rosici menyebut sang anak pulang ke rumah sekitar 1 bulan sebelum lebaran. Tapi saat masih di pondok pun, kondisi kejiwaan atau saraf sang anak juga sudah terganggu. Sehingga puncaknya saat minta sepeda motor baru tapi tidak bisa dipenuhi hingga akhirnya mengamuk. Sejak kecil atau tepatnya kelas 1 SD, pelaku tinggal dengan sang ayah karena kedua orang tuanya bercerai. Dokter sudah menyampaikan ke saya bahwa akibat luka di bagian kepala ini, kedepannya akan menimbulkan masalah ke anak saya. Bahkan dokter mengingatkan untuk menjaga anak ini. Obat-obatan untuk saraf juga sampai saat ini masih dikonsumsi anak saya, paparnya. Adapun saat kejadian, korban yang adalah om dari pelaku sedang ada di belakang kemudian mengetahui keponakannya datang, mengamuk mencari ayahnya. Kemudian ditanya oleh korban, ada apa sampai merusak sepeda motor? Kemudian tiba-tiba pelaku langsung menusuk korban hingga tumbang. Sempat hendak dibawa ke rumah sakit terdekat, tapi karena kehabisan banyak darah, akhirnya korban meninggal dunia dalam perjalanan. Saya mau menolong, tapi anak saya ini masih mengincar saya. Sempat pisau hendak mengenai bagian leher, tapi saya masih bisa mengelak dan kabur menjauh dari rumah, kata Rosici. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Tegal AKP Foni Fariski saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengungkapkan pelaku langsung berhasil diamankan karena kebetulan saat kejadian ada anggota Polres Tegal yang sedang ada di sekitar TKP. Sementara untuk motif dari pelaku sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut.